Untuk Allah yang baik. Assalamualaikum Brosvilla, selamat datang kembali di podcast Ngopi Syar'i. Di sini saya sedang bersama Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Bayu ini adalah manajer teknis dari Royal Orchid Syariah sekaligus Head of Project dari Royal Sadang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang properti syariah di masa pandemi dan setelah masa pandemi. Nah, mungkin langsung saja Pak Bayu, mungkin Brosvilla juga udah nunggu gimana sih properti syariah di masa pandemi dan setelah masa pandemi. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Brosvilla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai properti syariah di masa pandemi dan setelah pandemi. Yang pertama-tama kita perlu tahu adalah, mungkin Brosvilla sudah tahu semuanya bahwa properti syariah itu berjalan dengan 7T, kan? Yaitu tanpa bank, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa alat batil, dan tanpa asuransi. Ketujuh hal tersebut merupakan kelebihan-kelebihan properti syariah dibandingkan dari properti konvensional. Kalau properti konvensional tentu saja menggunakan bank, ada bunganya, ada dendanya, ada sitanya, ada akad batilnya. Itu semua adalah kerugian-kerugian dari menggunakan akad konvensional. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa properti syariah itu memiliki setidaknya 7 kelebihan. Saya memiliki salah satu cerita unik pada masa pandemi, yaitu membandingkan antara properti syariah dengan properti konvensional. Jadi kalau di properti konvensional, pada saat awal-awal pandemi, bahkan hingga sekarang, sangat sulit untuk mendapatkan kredit konvensional yang dilakukan oleh properti konvensional. Sementara pada saat pandemi kemarin, properti syariah tetap bisa melakukan akad syariah. Kenapa bisa seperti itu? Karena properti syariah itu tidak melihat kemampuan seseorang hanya berdasarkan dari day checking. Nah, semakin banyak orang-orang yang meninggalkan properti konvensional, kemudian mereka beralih ke syariah. Kita itu tidak hanya sekadar memahami konsumen dari segi day checking maupun dari segi asuransi gitu. Mereka yang ditolak pada saat day checking atau mereka-mereka yang tidak mendapatkan kredit, maka mereka otomatis akan memiliki properti syariah. Yang kedua adalah berkeadilan. Pada saat kita membeli rumah di properti syariah, maka prinsip-prinsip berkeadilan ini adalah prinsip-prinsip yang kita pegang bersama gitu. Dimana kalau dari segi developer akan berusaha adil untuk berusaha dan harus adil untuk membuat bangunan yang sesuai dengan akad, gitu. Membuat bangunan yang sesuai dengan spesifikasi yang diucapkan ketika akad. Kemudian yang ketiga adalah properti syariah itu berkesinambungan atau konsisten. Kita berusaha untuk konsisten menjaga agar properti syariah ini dapat terus berkembang. Nah, dari ketiga hal tersebut, untuk investor-investor tentu saja ini adalah saat yang tepat. Kenapa? Karena investasi di properti syariah itu sudah 7T ditambah lagi dengan 3 tambahan tadi ya, yaitu komunikatif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Sehingga properti syariah itu adalah properti yang amanah dan dapat menguntungkan dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Nah, bagaimana dengan kondisi properti syariah setelah pandemi? Tentunya jika melihat track record bahwa properti syariah telah melakukan pekerjaannya dengan baik pada saat masa pandemi, di mana penjualannya maupun pembangunannya tetap dapat berlangsung, maka insya Allah apabila setelah pandemi kita pun dapat membuat lebih dari yang kita lakukan pada saat pandemi, sehingga calon pembeli tidak perlu ragu untuk melakukan pembelian ataupun investasi di properti syariah. Ya, jadi sebenarnya peluang banget ya properti syariah ini, terutama untuk kamu yang ingin berinvestasi di properti syariah. Di masa pandemi ini,
properti syariah bisa berkembang, apalagi nanti kalau setelah pandemi mungkin lebih berkembang atau mungkin jadi yang terdepan gitu ya kan? Iya, seperti itu. Nah, Pak Bayu ini kan head of project dari Royal Sadang kan ya, bisa dijelasin sedikit tentang Royal Sadang itu gimana? Mungkin dari Priscilla pengen tahu dan ingin berinvestasi di Royal Sadang. Oh iya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai head of project dari Royal Sadang. Royal Sadang ini lokasinya berada di Purwakarta, tepatnya di seberang Sadang Town Square. Itu satu-satunya mall di Purwakarta, sehingga lokasinya memang sangat strategis. Kemudian posisinya juga tidak jauh dari pintu keluar tol Sadang, hanya 3 menit. Dekat banget berarti. Dekat sekali. Kemudian untuk konsep rumahnya adalah Skandinavian. Jadi itu pasti keren habis karena cocok untuk para millennials. Konsep apa tadi Pak? Skandinavian. Itu apa Pak? Konsepnya gimana itu Pak? Konsep Skandinavian itu adalah konsep perumahan di Eropa. Contohnya di Swedia, di Swiss. Mereka menerapkan konsep itu. Dengan ciri khasnya adalah atapnya itu tinggi gitu. Jadi diharapkan sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Jadi mudah-mudahan sih ini rumahnya hemat energi juga, termasuk rumah yang go green, rumah yang ramah lingkungan, tidak perlu AC, jadi cukup mengandalkan dari sirkulasi udara. Oke, buat Priscilla yang pengen lebih tahu tentang proyek Royal Sadang ini, Priscilla bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di situ udah ada kontak yang bisa dihubungi dan website yang bisa Priscilla buka. Nah, mungkin itu kali ya Pak perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Untuk Priscilla, jangan lupa untuk terus ikutin channel kami Ngopi Syari dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.